ya. Wajahnya ceria semuanya kayaknya. Walaupun agak lemes kayak gini. Tapi paling tidak melihat cahaya matanya teman-teman kok penuh dengan keceriaan. Ya, badannya kayak gini nggak apa-apa Mbak, karena ini nahan lapar. Tapi yang jelas matanya tetap ceria. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya yang di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan alhamdulillah juga ikut merayakan perayaan anniversary kami. Nah ini kalau teman-teman perhatikan dari tadi ya, bahwa ini kan hari yang berbarengan dengan peringatan Hari Paskah. Dan kita tahu bahwa mayoritas teman-teman migran itu adalah Muslim. Justru yang merayakan Paskah itu adalah non-PMI yang paling banyak. Tapi yang dihimbau untuk berhati-hati di luar itu adalah PMI. Kemarin kalau teman-teman itu hari kapan ya, tanggal 15 itu ya, itu teman-teman bisa melihat bagaimana ramainya teman-teman yang lain. Dan itu tidak ada satupun yang datang satpam itu. Semua orang bergerombol lebih dari 8, mereka membuka masker, itu nggak ada satupun yang mengingatkan. Tapi memang tujuan perhatian mereka itu selalu untuk PRT migran. Nah ini adalah tantangan terberat bagi kita semuanya ya. Di sini kami sudah berapa tahun? Kami 16 tahun. Siapa yang telah menjadi anggotanya kami 16 tahun? Ada nggak yang telah menjadi anggotanya kami 16 tahun? BRT. Ada lagi nggak yang menjadi anggotanya kami lebih dari 3 tahun? Lebih dari 3 tahun? Yang lebih dari 5 tahun? Atau yang baru saja 1 tahun? Atau belum ada 1 tahun? Ada nggak anggotanya kami yang belum ada 1 tahun di sini? Mengapa saya bilang kami itu perjuangannya sangat berat, lebih berat dibanding organisasi yang lain. Kenapa? Kami itu kan gabungan migran Muslim Indonesia di Hong Kong. Kalau teman-teman melihat Muslim itu, Islam itu banyak ajarannya. Cara sholatnya beda, walaupun memang 5 rukuknya sama, tapi caranya beda, cara berdoanya beda, cara beribadahnya itu sama-sama Islam. Bayangin nggak kok kami bisa ngumpulin orang yang organisasinya beda-beda dalam satu payung? Susah nggak? Ngumpulin 16 kepala di dalam satu payung. Keluarga dengan 4 orang aja bertengkar terus setiap hari. Apalagi ini 16 organisasi dalam satu payung. Berat nggak? Ya berat. Tapi sekali lagi kami itu kok bisa bertahan 16 tahun, kenapa? Ya bayangin teman-teman, kami kok bisa bertahan 16 tahun. Siapa yang mempertahankan kami tetap ada di sini? Ya, jadi nggak mudah. Saya bilang kenapa? Pertama, kita hidup di luar negeri, di negara yang itu negara non-Muslim, dan kita di sini mengajarkan ajaran-ajaran Muslim yang baik, Islam yang baik. Bagaimana? Contoh terkecilnya bagaimana? Saat teman-teman bergabung dengan kami, itu memang selalu diajari bagaimana kita selalu peduli dengan yang lain. Kalau saya bilang hablum minallah dan hablum minannas, kita di mana saat ini? Teman-teman di mana? Di atas, ke bawah, teman-teman di mana? Terlalu ke atas teman-teman lupa bawah, terlalu ke bawah teman-teman lupa atas. Benar nggak? Yang terjadi kita gila, nggak dapat apa-apa kalau gila. Kami mengajarkan kita untuk hablum minallah dan hablum minannas, kita di tengah-tengah. Ini loh yang membuat beratnya itu di sini, agar tidak jomplang ke kiri, agar tidak jomplang ke kanan. 16 tahun mempertahankan kami sebagai gabungan migran Muslim Indonesia untuk berjuang ngomongin hak migran. Sedangkan hak migran ini nggak ngomongin kue Muslim, kue Kristen, kue Katolik harus diperjuangkan. Nah itu contoh Islam yang baik. Benar nggak? Kenapa? Kan di dalam Islam tidak mengajarkan kita untuk menolong memilih berdasarkan agama. Makanya kemarin di masa Omikron saya bilang sama Bu Rosi, Omikron ini mengajarkan kepada kita sebagai Muslim yang baik tidak? Kenapa? Dimana kita sebagai Muslim yang mengatakan Muslim Islam itu baik, tapi kita kok sembunyi, tidak mengeluarkan tangan kita, benar nggak?
Kalau kita mengajarkan, mempromosikan, karena kami memang dakwah Islam, benar nggak? Kami kan dakwah toh. Bagaimana dakwah kita diterima kalau kita secara praktek tidak menunjukkan saya memang peduli dengan yang menderita. Tuhan saja mencoba meringankan penderitaan manusia lah. Saya sebagai hambanya apa? Sebagai seorang hamba, bagaimana menjadi saling membantu tadi? Kita kan ibaratnya ya kepanjangan tangan tadi ya. Nah disinilah sebenarnya yang paling berat kami mencoba menunjukkan bahwa kita itu loh mencoba menjadi hablum maut dan hablum minanas di tengah-tengah. Kita ya peduli Tuhan, kita juga peduli di bawah. Ibadah yang paling berat menurut saya itu bukan ibadah sholat. Sholat itu gampang, wiritan itu gampang, menang wiritan untuk pahala. Yang paling berat adalah teman-teman duduk di sini mendengarkan orang yang sakit, mendengarkan orang yang susah, itu berat. Disuruh duduk di lapangan aja nggak betah kok. Kenapa? Karena memang itu yang paling berat. Nggak semua orang sanggup di sini mendengarkan orang-orang yang sedang menderita. Apalagi kita turut campur tangan mengurangi penderitaan mereka. Susah, nggak ngomong dia. Wong aku ya susah kok mau bantu uang. Ya, aku dia masalah biar bantu uang. Itu yang selalu kita lakukan di sini gitu. Makanya sekarang pertanyaannya adalah, kalau teman-teman mengendiri, sebenarnya yang terjadi adalah kita akan menjadi diri sendiri dan kita lupa siapa diri kita. Ya. Mengapa itu? Yang paling penting adalah bagaimana kita di sini kami mengajarkan teman-teman untuk ibadah. Ibadah itu nggak cuma sekedar sholat loh konco-konco. Ibadah nggak cuma sekedar zikir. Ibadah adalah bagaimana kita meyakinkan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang itu memang membawa manfaat yang sangat baik. Ini yang kami perjuangkan selama 16 tahun. Kok kami bisa berikan 16 tahun? Karena ada anggotanya yang hadir hari ini. Mengapa itu? Wajar kalau kami harus memberikan hadiah buat semua organisasinya yang masih mau bertahan di kami. Yang percaya, kami punya semangat mengubah nasib manusia. Kami percaya untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Islam kan benci perbudakan. Saya menjadi bagian dari kami karena saya ingin melakukan itu. Gitu. Jadi kalau teman-teman ingin bergabung dengan kami, memang tugas kita di situ. Itu dakwah yang paling berat. Ya. Ibadah yang paling berat di situ. Makanya saya bilang sholat itu gampang kok, kamu gini-gini 5 kali selesai. Ya. Puasa juga gampang, benar nggak? Kan hanya nahan lapar toh, nahan marah bisa nggak? Saat kita ada orang yang ngeluh kepada kita, dia belum selesai jawab, aku ngerti masalahmu kok nggak usah ngomong. Padahal dia belum selesai ngomong. Menahan diri, menjadi sabar, menjadi mau mendengarkan, itu sangat susah sekali. Jadi saya beruntung di sini. Saya beruntung sekali. Saya bukan anggota kami, tapi saya juga dari Serikat Buruh. Tapi bertemu dengan teman-teman di sini saya beruntung karena saya belajar banyak hal dari teman-teman. Pertama apa? Saya bayangin teman-teman dari apa ya? Dari ajaran agama Islam yang berbeda. Ada NU, mungkin ada Muhammadiyah, ada mungkin beda daerah, beda cara menjalankan sholat dan lain sebagainya. Kemudian juga teman-teman itu berasal dari daerah yang berbeda. Bisa bertemu di satu sini itu luar biasa. Coba teman-teman tanyakan, bagaimana kok saya mau bergabung dengan organisasi ya dulu? Siapa yang menggerakkan saya? Itu pertanyaan pertama. Siapa yang menggerakkan hati saya kok saya mau ikut berjuang dengan organisasi ini? Yang kedua, kok saya mau mempertahankan organisasi saya bersama-sama dengan kami untuk membantu sesama buruh migran. Ini yang menggerakkan adalah Tuhan. Karena menuju kebaikan, benar nggak? Jika itu tidak digerakkan oleh Tuhan, maka kita nggak akan bergerak. Maka berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah membimbing kita untuk dipertemukan dengan orang-orang yang satu pikiran. Karena kalau kita tidak satu pikiran untuk membebaskan buruh migran, maka kita nggak akan bertemu hari ini, teman-teman. Ya, kalau kita tidak sepikiran untuk melaksanakan ulang tahun kami, kita tidak ada di sini. Karena saya tidak setuju. Maka jangan heran jika kita yang hari ini berjuang menuntut kenaikan gaji, menuntut pemerintah untuk meyakinkan, membantu menyediakan shelter dan lain sebagainya, itu kita memang nggak banyak teman, betul nggak? Makanya sama dulu di sini ada 150.000 lebih buruh migran yang ikut demo di jalan berapa orang?
Karena kita tahu, pertama ada yang takut, ada yang tidak peduli. Yang peduli itu jumlahnya tidak ada 10%. Ya, yang ingin melakukan kebaikan itu tidak banyak. Jadi kalau teman-teman sekarang bertemu dengan orang-orang yang baik, ya alhamdulillah. Ya kita disinilah dipertemukan ini untuk sama-sama memajukan GAMI. Kalau kita bilang 16 tahun apa yang dilakukan GAMI? Banyak sekali. GAMI mulai mengadakan acara Idul Fitri, sholat sendiri. Ya, GAMI meyakinkan bagaimana memfasilitasi teman-teman ada buka bersama, memfasilitasi teman-teman ada pengajian, yang ngaji, tadarus online dan lain sebagainya. Nah ini nggak mudah loh. Di saat teman-teman bekerja di rumah tangga, kemudian membagi waktunya, GAMI masih mau melakukan hal itu. GAMI juga tidak namanya kemajuan. Apa kemajuannya? Semua orang pakai Zoom, GAMI nggak menolak pakai Zoom kan? Enggak. Semua orang pakai live streaming, pakai Facebook, GAMI juga nggak menolak pakai live streaming. Karena kita harus mengikuti perubahan itu. Kalau tidak ya kita ditinggalkan. Ya, jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya ya, di sini 16 tahun GAMI itu ternyata perubahannya tidak sebanyak yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita perlu mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk paham dulu. Kalau orang tidak paham, maka selamanya dia tidak akan mau dengan kita. Karena dia belum tahu indahnya melakukan sebuah kebaikan. Karena mereka belum merasakan bahagianya dalam membantu sesamanya. Kalau mereka sudah menemukan itu, maka dia nggak akan pergi dari organisasi. Benar nggak? Teman-teman yang sudah di organisasi puluhan tahun ini, kenapa kok masih mencintai organisasi? Karena di dalam hatinya menemukan kebahagiaan, ya nggak? Itu nggak bisa dibayar uang. Disuruh partai nggak gelem. Pergonya apa? Aku lebih baik mungkin nih, karena ini jauh lebih bahagia. Ya, jadi sekali lagi kami mudah-mudahan ya menjadi payung bagi organisasi Muslim di Hongkong. Teman-teman di sini anggotanya lah yang punya tanggung jawab untuk mengajak organisasi yang lain bagaimana sama-sama menjalankan dakwah Islam dan juga menghubungkan antara manusia dan dengan Tuhannya dengan jalan yang benar juga ya, dan juga tidak meninggalkan budayanya budaya Indonesia apa sih sebagai seorang Muslim dan sebagainya. Dan kami patut menjadi satu contoh ya, satu contoh di mana aliansi yang tidak hanya fokus pada agama saja, tapi juga kepada kehidupan buruh migran dan juga masyarakat Indonesia lainnya. Teman-teman di sini tahu bahwa isu buruh migran itu banyak sekali. Kalau hari ini kita tahu pembebasan karantina, tapi saya nggak tahu apakah di sini sudah disampaikan. Di Indonesia kita akan menghadapi namanya beban bea cukai. Siapapun yang pulang yang membawa HP lebih dari 5 juta maka akan dikenakan pajak sebesar 30% dari harga HP kita. Kita hanya mendapatkan keringanan sebesar 5 juta. Jika HP-nya teman-teman jual seharga 6 juta maka pajaknya 30% dari 6 juta. Saya tidak tahu apakah itu hanya pajak saja. Kalau kita semua barang bawaan kita dikenain pajak maka satu koper itu lebih dari 6 juta. Menurut saya ini masalah. Kalau PMI dikenain pajak. Oke, teman-teman yang sudah pulang ke Indonesia ini nanti akan tahu bagaimana rasanya itu. Dan kita saat ini menolak bebaskan buruh migran dari beban biaya pajak ini. Yang kedua, teman-teman yang tidak vaksin karena menghindari apapun pulang ke Indonesia wajib vaksin. Kecuali teman-teman itu punya surat sertifikat yang mengatakan saya memang tidak boleh vaksin. Tadi saya ngomong sama Bu Wendy anggotamu vaksin kabeh. Kalau yang belum tolong vaksin ke sini. Kenapa? Karena enggak. Bagaimana kualitas vaksin di Indonesia saya nggak tahu. Lebih baik vaksin di sini. Kemarin ada yang bilang saya nggak mau vaksin kan Mbak. Nggak apa-apa, nggak masuk mall. Oke, kamu pulang tetap wajib vaksin. Ya ada pilihan. Jadi buat teman-teman di sini yang belum vaksin tolong segera vaksin. Ya ada pilihan. Ya. Juga masalah yang lainnya apa? Imigrasi Hongkong. Di sini banyak sekali yang masih bertanya, Mbak saya bisa nggak ganti majikan? Mbak boleh nggak saya mutus kontrak kemudian cari majikan? Sekali lagi Hongkong semakin jahat dengan kita. Sekali kamu ngeberi kontrak, nggak peduli kamu berapa tahun dengan majikanmu yang pertama, kamu tetap akan disuruh pulang ke Indonesia. Betapa baiknya kamu dengan majikanmu, kalau kamu sudah ngeberi kamu pasti akan disuruh pulang. Kenapa? Sekali lagi harapan kita untuk ganti majikan di Hongkong itu semakin susah teman-teman. Ya, jadi kalau sampai hari ini kita bertahan, karena kami juga tidak memutus hubungan dengan banyak orang. Kami itu bisa melakukan acara ini di luar sana kan ada orang-orang lokal ya, orang-orang Hongkong dan lain-lain. Mereka nggak kelihatan, tapi sebenarnya mereka membantu kita. Ada sebagian yang membantu kita ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman di sini, solidaritas ya, membangun teman, perbanyak
berteman dengan siapapun itu adalah cara kita berganti di sini. Dan nanti terkait dengan masalah aturan-aturan baru nanti kita bisa sambung lagi ya karena waktunya habis ya. Saya sudah kasih kode, tapi sekali lagi kami harus tetap menjadi contoh organisasi yang akan terus memperjuangkan hak buruh migran dan juga bagaimana mengembangkan dakwah Islam di Hong Kong. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.